Ukraina tampaknya mengubah strategi dalam menghadapi Rusia. Bukan lagi minta senjata, kini Kiev ingin dibiayai untuk membuatnya sendiri. Di tengah tekanan perang dan pasokan senjata barat yang semakin tak pasti, kemandirian jadi pilihan. Ukraina meningkatkan produksi senjata dalam negeri dan meminta para sekutu untuk membiayai mesin perang mereka. Simak selengkapnya dalam video berikut. Dorongan untuk membuat Ukraina lebih mandiri dalam memproduksi senjata makin kuat, terutama karena harus menghadapi keunggulan senjata Rusia. Negara ini tidak bisa lagi bergantung seperti dulu pada pasokan senjata dari para sekutunya yang semakin tidak pasti. Pada 2024, perusahaan swasta yang mengelola pabrik kendaraan lapis baja Ukrainian Armor berhasil memproduksi 2 kali lipat jumlah kendaraan dibanding tahun sebelumnya. Namun menurut kepala eksekutifnya, Vladislav Belbas, itu semua belum cukup dan masih perlu diperbanyak lagi. Dukungan AS yang naik turun terhadap Ukraina juga membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah mereka sebagai pemasok senjata terbesar untuk Kiev akan terus membantu? Pemerintahan Presiden AS Donald Trump memang sempat menghentikan beberapa pengiriman senjata, tapi kemudian berubah haluan dan setuju untuk menjual senjata kepada negara-negara sekutu di Eropa yang lalu menyalurkannya ke Ukraina. Meskipun ada sedikit lebih banyak kepercayaan terhadap aliran senjata dari Barat, jumlahnya masih belum mencukupi untuk membantu Ukraina menghadang invasi Rusia. Kenyataan ini telah membuat Ukraina mengubah cara mereka menarik dukungan dari negara-negara Barat. Kalau dulunya mereka lebih banyak meminta senjata langsung, sekarang mereka semakin sering meminta dana untuk membangun industri senjata mereka sendiri. Usaha ini melibatkan banyak perusahaan baik swasta maupun milik pemerintah. Pada awal perang 2022, Ukraina sebagian besar mengandalkan bantuan berupa artileri, peluru, dan senapan mesin dari negara-negara Barat. Sekarang, Ukraina sudah memproduksi sekitar 40% dari seluruh senjata yang digunakan di garis depan dan mereka berniat untuk meningkatkan angka itu secara drastis. Beginilah cara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan situasi industri pertahanan Ukraina yang semakin maju. Menurutnya, meskipun kondisi ini belum bisa memberikan rasa tenang sepenuhnya, ada kekuatan moral yang muncul dari kesadaran mereka sedang berjuang dengan kemampuan sendiri. Zelensky menyatakan Ukraina akan meningkatkan produksi senjata dalam negeri dengan target 50% perlengkapan tempur pasukan bersumber dari produksi nasional dalam 6 bulan ke depan. Ви повинні забезпечити значне збільшення частоти і дальності нашого застосування дронів проти російських об'єктів. Кожен майданчик в Росії, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для наших сил оборони. Це означає чітке масштабування виробництва визначених видів нашої зброї, як це і було вирішено на ставках та на відповідних нарадах. Люди мають бачити, зокрема, що в Україні є свої ракети. Загалом по зброї завдання за рахунок збільшення нашого власного виробництва довести частку української зброї у наших сил оборони до рівня 50% за наступні півроку. Це абсолютно реалістично. Untuk bisa meningkatkan produksi lebih jauh lagi, Ukraina sangat membutuhkan dana dan saat ini dana itu masih jauh dari cukup. Pakar industri pertahanan dari Sekolah Ekonomi Kiev, Olena Bilosova, mengatakan Ukraina sebenarnya punya kemampuan untuk memproduksi peralatan militer senilai 35 miliar dolar per tahun. Namun saat ini, mereka baru bisa menghasilkan sekitar 15 miliar dolar saja dan belum mampu meningkatkannya. Masalah pendanaan dinilai menjadi hambatan terbesar untuk industri pertahanan Ukraina. Pada 2024, Ukraina menandatangani perjanjian dengan beberapa negara sekutu untuk mendapatkan lebih dari 500 juta dolar bagi produsen dalam negeri untuk membuat senjata. Jumlah itu diperkirakan akan berlipat ganda pada 2025, namun tetap saja belum cukup untuk menutup kekurangan antara kemampuan produksi dan dana yang tersedia. Ukraina masih berharap bisa mendapatkan dukungan keuangan dari lebih banyak negara.
Tekanan untuk memproduksi lebih banyak senjata semakin besar seiring dengan berkembangnya mesin perang Rusia selama perang berlangsung. Anggaran pertahanan Rusia tahun ini mencapai setidaknya 150 miliar dolar, hampir 3 kali lipat dari anggaran pertahanan Ukraina. Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, Rusia saat ini mampu memproduksi amunisi 3 kali lebih banyak dalam 3 bulan dibandingkan seluruh NATO dalam setahun. Ketidakseimbangan ini memberikan Rusia keunggulan daya tembak yang besar di medan perang, termasuk di bidang yang dulunya didominasi Ukraina seperti drone. Ukraina terpaksa beradaptasi di tengah kekurangan amunisi untuk melawan Rusia. Untuk mengatasi keterbatasan, perusahaan Ukrainian Armor mengembangkan kendaraan-kendaraan sederhana yang dirancang untuk menghindari drone, termasuk kereta ringan dan kapal induk tanpa awak untuk mengangkut drone kecil. Inovasi ini tak hanya mengurangi risiko bagi pasukan, tapi juga lebih hemat biaya dibanding kompensasi bagi korban gugur. Meski begitu, sebagian besar produksi masih terfokus pada senjata tradisional seperti mortir yang terbukti handal dalam segala kondisi. Produksi mortir telah naik 2 kali lipat dan Ukraina kini telah mandiri dalam pembuatannya. Selain itu, mereka juga berhasil menggantikan howitzer impor dengan Bohdana buatan dalam negeri. Bahkan menurut para ahli, Ukraina kini memproduksi sistem artileri lebih banyak setiap bulan dibanding seluruh Eropa jika digabungkan. Kiev juga sudah meluncurkan rencana untuk mengembangkan senjata canggih seperti sistem pertahanan udara. Senjata-senjata canggih ini sangat mahal untuk dikembangkan dan diproduksi, dan Ukraina tidak bisa melakukannya sendiri. Bilbas menyebutkan bahkan kontrak untuk membuat mortir tidak terpenuhi karena dana yang terbatas. Untuk mengatasi kendala itu, Ukraina baru-baru ini mengajak negara-negara sekutu untuk menjadi tuan rumah pabrik-pabrik produksi senjata Ukraina di wilayah mereka. Dalam skema ini, Ukraina akan menyediakan teknologi dan keahlian, sementara negara mitra akan menyediakan dana dan lokasi yang aman dari serangan Rusia. Denmark menjadi negara pertama yang secara resmi mendukung rencana kerjasama produksi senjata dengan Ukraina pada awal Juli 2025. Zelensky menyebut akan ada lebih banyak negara yang mengikuti langkah ini. Sementara itu, Eropa juga mulai meningkatkan anggaran pertahanan dan memperbanyak produksi senjata. Hal ini terjadi karena Eropa sedang menghadapi 2 ancaman besar, yaitu ekspansi Rusia dan melemahnya komitmen AS terhadap NATO. Pejabat-pejabat Ukraina berharap keahlian militer yang mereka bangun selama perang bisa digunakan untuk membantu memperkuat pertahanan Eropa. Zelensky mengingatkan keterampilan dan teknologi yang sedang dikembangkan Ukraina tidak hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga untuk membantu melindungi Eropa. Ketidakpastian dukungan AS menjadi salah satu latar belakang penting di balik perubahan strategi Ukraina. Tak lagi mengandalkan kiriman senjata dari Barat, Kiev kini berfokus pada peningkatan produksi dalam negeri dan mengajak sekutu untuk berperan sebagai investor. Dengan strategi ini, Ukraina tidak hanya berupaya bertahan dari invasi Rusia, tetapi juga membangun fondasi kemandirian militer jangka panjang. Pantau terus perkembangan konflik di Ukraina hanya di YouTube Kompas.com.